Saya murid Kristus. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita memasuki session yang keempat dari SMK Bertumbuh. Dan hari ini kita akan belajar perihal peperangan rohani. Saudara sekalian, sebagai umat Tuhan kita harus menyadari bahwa pada saat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pada saat yang sama juga kita sedang memasuki satu peperangan rohani yang sangat luar biasa. Musuh-musuh rohani menggoda kita dan berusaha untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Tetapi kita harus menyadari bahwa sebetulnya mengalami pencobaan bukanlah dosa. Menyerah kepada pencobaanlah yang membuat kita berdosa. Sebab kalau kita lihat, Tuhan Yesus sendiri mengalami pencobaan. Di padang gurun, dia pernah dicobai oleh iblis, tapi dia bisa mengalahkannya. Dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dengan demikian pada saat kita digoda, dicoba, kita belum jatuh di dalam dosa. Tetapi jangan kita menyerah terhadap godaan itu. Martin Luther pernah berkata, saya tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala saya. Tetapi saya punya kuasa untuk melarang burung itu hinggap di atas rambut saya, apalagi bersarang di sana. Dengan kata lain, godaan akan selalu datang. Tetapi kita punya kekuatan, kemampuan, dan kuasa untuk mengalahkan pencobaan. Nah, di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1-3, di sana ditunjukkan ada 3 musuh rohani kita dalam peperangan rohani. Musuh rohani yang pertama adalah hawa nafsu daging. Hawa nafsu daging adalah sifat manusia lama kita yang mendorong kita untuk melampiaskan keinginan-keinginan tubuh tanpa memperhatikan larangan-larangan Tuhan. Musuh kita yang terbesar sebetulnya adalah ego kita sendiri, keakuan kita sendiri, nafsu yang bergejolak di dalam diri kita yang menyeret kita ke dalam kesesatan. Dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata demikian. Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, segala persengketaan, iri hati, kejahatan itu timbul karena hawa nafsu di dalam diri kita. Nah, kita sadar bahwa ini adalah musuh yang harus kita patahkan. Karena nafsu mendorong kita memiliki keinginan seks yang liar, tamak akan harta, melakukan dosa karena lidah, ada kepahitan di dalam diri kita. Dan kalau nafsu dituruti, itu membuahkan dosa, dan dosa akan membuahkan maut. Musuh rohani yang kedua yang kita harus waspadai adalah dunia. Dunia artinya lingkungan kafir yang berusaha menyeret kita sehingga jiwa kita menyesuaikan dengan sistem nilai-nilai duniawi ini, yang tentu saja bertentangan dengan sistem nilainya Tuhan atau bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dunia selalu merangsang kita, menggoda kita untuk berdosa melalui berbagai media, misalnya melalui majalah, melalui televisi, melalui iklan yang merangsang, melalui internet. Dan kadang-kadang itu rangsangan dari luar yang membuat nafsu di dalam itu mulai terbangkitkan dan akhirnya akan mendorong kita melakukan dosa. Kadang-kadang orang-orang dunia juga berkata, semua orang melakukan hal yang sama. Mengapa kamu mau lain sendiri? Mengapa kamu menjadi manusia yang unik? Saudara, kita harus selalu ingat, memang kita ada di dalam dunia, tapi kita tidak boleh menjadi duniawi. Jangan kita menjadi serupa seperti dunia, karena persahabatan dengan dunia menurut Alkitab adalah permusuhan dengan Allah. Kita memang hidup di dunia, tapi kita harus menjadi lebih serupa dengan Kristus, bukan dengan dunia ini. Contohnya seperti ikan di laut. Laut itu asin, tapi ikannya tidak asin.
Karena apa? Dia ada di laut, tapi dia tidak terpolusi oleh rasa asin dari air laut itu. Kecuali kalau ikan sudah mati diberi garam, jadilah ikan asin. Saudara, jadilah orang yang hidup di dalam kebenaran sehingga kita tidak tercemari oleh dunia ini. Musuh yang ketiga dalam peperangan rohani adalah iblis. Iblis terutama berperang melawan roh. Dan iblis berusaha menipu kita dengan semu dayanya agar hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi renggang. Dan iblis biasanya selalu menggoda kita supaya kita melakukan sesuatu yang bertolak belakang atau tidak sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam Alkitab. Nah, tetapi ingat, iblis sebetulnya hanya bisa mencobai, hanya bisa membujuk orang percaya. Tapi dia tidak bisa memaksa orang percaya jatuh di dalam dosa. Karena roh di dalam kita itu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Kalau kita kalah terhadap godaan, itu berarti karena kita telah mengambil keputusan untuk menyerah. Sebab pada waktu Adam dan Hawa digoda untuk jatuh di dalam dosa, maka kita menunjukkan iblis itu berupa ular menawarkan buah yang dilarang oleh Tuhan kepada Hawa. Dia hanya menawarkan, menggoda. Tapi siapa yang melihat buah, siapa yang pegang buah, siapa yang makan buah, Hawa sendiri. Tidak pernah ada ayat yang berkata maka iblis itu mengambil buah tersebut dan menjejalkannya ke dalam mulut Hawa. Saudara-saudara, dengan demikian kita sadar, iblis hanya bisa menggoda kita. Tapi kalau kita selalu taat kepada pimpinan Tuhan di dalam hidup kita, kita bisa mengalahkan keputusan atau godaan daripada si iblis di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mari kita belajar taat kepada seluruh kehendak Allah. Nah, jika demikian, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan dalam peperangan rohani? Yang pertama, kita harus menjauhkan diri dari keinginan daging. Saudara, ingatlah, jika sumber godaan itu berasal dari hawa nafsu daging di dalam diri kita, hawa nafsu yang berjuang melawan tubuh, maka jangan dekat-dekat, jangan memeranginya bahkan. Tapi larilah menjauhkan diri dari hawa nafsu daging tersebut. 2 Timotius 2 ayat yang ke-22 berkata demikian. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jauhilah nafsu. Saudara, bahkan di dalam firman Tuhan lain dikatakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Kalau hawa nafsu daging menggoda kita, kita harus menjauhkan diri. Ingat, seperti Yusuf pada waktu digoda oleh istri Potifar mengajaknya untuk melakukan hubungan seksual. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf meninggalkan jubahnya dan lari keluar, sehingga dia selamat dari godaan itu. Kadang-kadang kita bukan lari keluar, malah lari ke dalam atau lari di tempat. Jangan ragu-ragu. Tapi kita akhirnya jatuh karena kita tidak menjauhkan diri dari godaan itu. Kalau saudara tahu engkau punya kelemahan di satu bidang, jangan jalan di tempat licin, jangan nyerempet-nyerempet bahaya. Jauhi tempat tersebut, jauhi godaan itu, saudara-saudara. Apapun yang bisa menjadi sumber godaan dalam hidupmu, jangan engkau dekat kepadanya. Jadi yang pertama, jauhkan diri dari keinginan daging. Yang kedua, untuk bisa menang dalam peperangan rohani, kita harus mencintai Yesus lebih dari dunia. Kalau sumber pencobaan itu berasal dari dunia ini yang melawan jiwa kita, kita tidak bisa lari menjauh karena kita masih ada di dalam dunia. Tapi caranya kita harus kembali pada kasih yang mula-mula, membangkitkan cinta yang menyala-nyala kepada Kristus. Saya yakin orang menjadi duniawi karena kasihnya kepada Allah itu luntur. Tapi kalau kita memupuk kasih kita sungguh-sungguh kepada Kristus, maka kecintaan kepada perkara duniawi itu makin lama makin akan luntur. Karena orang yang sudah dipuaskan dalam Yesus tidak perlu lagi kepuasan-kepuasan semu yang ditawarkan oleh dunia. Paulus pernah berkata begini dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Filipi 3 ayat 7 dan 8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku.
lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Haleluya. Paulus berkata, aku meninggalkan semua kenikmatan duniawi dan aku menganggapnya sampah karena dibandingkan dengan Kristus, kesukaan duniawi itu tidak ada artinya apa-apa. Yang ketiga, kalau kita ingin menang mengatasi segala godaan, maka kita harus melawan iblis dengan kuasa Allah. Nah, saudara, jika musuh kita dalam peperangan rohani adalah iblis, kita jangan lari. Karena Alkitab berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Jadi kita bisa mengusir iblis dalam nama Yesus dengan otoritas kuasa Allah. Dan iblis akan meninggalkan kita. Sebab Tuhan menjanjikan kuasa atas iblis itu bagi orang yang percaya kepadanya. Dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 Alkitab berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Haleluya. Saudara, kita sudah belajar tentang musuh di dalam peperangan rohani dan bagaimana kita bisa menang atasnya. Sekarang, bagaimana sikap yang seharusnya kita miliki dalam menghadapi peperangan rohani yang setiap hari bisa terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus berjaga dan berdoa. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 berkata demikian. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus sadar bahwa iblis itu licik dan berusaha untuk menjatuhkan kita selalu. Karena itu mari kita waspada, jangan kita terlalu percaya diri sehingga kita lengah dan tidak berjaga-jaga dan menjadi santapan si iblis. Karena itulah setiap hari mulai dengan doa, minta dibungkus dengan darah Tuhan Yesus Kristus, supaya kita kuat di dalam segala tantangan yang ada. Saudara, sedia payung sebelum hujan. Mari kita berjaga-jaga sebelum kena pencobaan. Yang kedua, kita harus hidup dalam terang firman Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus di padang gurun pada waktu dicobai oleh si iblis, dia bisa mengalahkannya. Karena apa? Dia pegang firman Tuhan. Dia selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Saudara-saudara, keinginan tubuh, keinginan jiwa, keinginan roh, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bisa dipatahkan dengan kuasa firman Tuhan. Karena itu tiap hari saya dorong saudara untuk membaca firman, merenungkan firman, memperkatakan firman, dan terpenting melakukan firman di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menang seperti yang juga telah dialami oleh Yesus. Jadi baca firman. Kalau setan mulai berbisik dan berkata, tuh orang jelek-jelekin kamu, hajar dia. Kita bilang, ada tertulis. Tapi kalau kita nggak pernah baca Alkitab, setan tanya, apa yang tertulis? Kita jadi bingung, saudara. Dijitak dulu sama setan. Tapi kalau kita ngerti firman Tuhan, ada tertulis, kasihlah musuhmu, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu, maka iblis akan lari daripada kita. Yang terakhir, sikap yang benar dalam peperangan rohani, selain berjaga dan berdoa, hidup dalam terang firman Tuhan, kita juga harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tahukah saudara bahwa inti pertumbuhan rohani sebetulnya adalah bagaimana cara kita mematikan manusia lama dan menghidupkan manusia baru itu di dalam diri kita. D.L. Moody, seorang hamba Tuhan, pernah berkata, dalam diri orang percaya seperti ada 2 ekor burung, merpati putih dan gagak hitam yang selalu bertengkar. Siapa yang menang? Jawabannya yang diberi makan paling banyak. Kalau kita mengisi hati kita dengan perkara-perkara yang rohani, tentu perkara duniawi kalah. Tapi kalau sebaliknya, terlalu banyak hal-hal yang negatif yang dimasukkan di dalam hati dan pikiran kita, maka tentu kita akan kalah di dalam peperangan rohani. Nah, supaya manusia baru itu muncul kuat dan manusia lama dikalahkan, Galatia 5 ayat yang ke-25 dengan jelas sekali berkata demikian. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, maka keinginan
daging, hawa nafsu dunia itu akan dipatahkan oleh karena kuasa Tuhan yang memberikan kemampuan kita untuk berkemenangan. Saudara tahu, di dunia ada hukum namanya gravitasi. Apa saja yang kita lempar ke atas selalu jatuh ke bawah. Dosa juga berlaku demikian. Kita ingin hidup yang kudus, mulia, luhur, tapi jatuh lagi dalam dosa. Tapi ada satu hukum yang menentang hukum gravitasi. Itulah hukum aerodinamika. Seperti yang dilakukan di dalam pesawat-pesawat terbang dengan mesin jet kekuatan yang luar biasa. Dia bisa membawa kita ke berbagai tempat. Maka saudara, dengan kekuatan dari mesin jet itu, hukum gravitasi tidak lagi berfungsi karena sudah dikalahkan oleh hukum aerodinamika. Kita ini manusia yang lemah, bisa jatuh, bisa salah. Tapi kalau kita selalu bergantung kepada Roh Kudus, seakan-akan kita orang yang masuk di dalam pesawatnya Roh Kudus dengan kekuatan hukum aerodinamika, dengan mesin jet yang luar biasa. Dan kita akan mengalahkan setiap godaan yang ada. Saya tidak tahu godaan apa yang seringkali menjatuhkan kita. Tapi dengan pertolongan Tuhan Yesus, kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan dan hidup sungguh-sungguh memuliakan nama Allah. Sampai jumpa pada kesempatan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.